Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin sudah disampaikan ayat 32 sampai dengan ayat 40 ya, sampai dengan ayat 40 atau sampai dengan ayat 41 ya. Nanti akan disambung sampai dengan ayat 42 kemudian 43 dan berakhir di ayat 44. Ini cerita tentang dua orang laki-laki, yang satunya kaya raya tetapi tidak beriman atau tidak bersyukur dengan harta kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Sedangkan yang satu lagi adalah orang yang beriman tetapi miskin. Ya, ini contoh antara dua orang kaya dan dua orang miskin yang ceritanya diabadikan dalam Al-Quran. Itu maknanya, artinya, maksudnya supaya dijadikan pelajaran bagi seluruh manusia. Ya. Jadi orang kaya itu harusnya bagaimana, jadi orang miskin itu harusnya bagaimana. Itu kalau orang nggak punya agama atau nggak punya pengetahuan tentang agama, dia pasti akan berbuat yang melampaui batas. Sekarang lagi terkenal istilah flexing, pamer kekayaan lewat status, lewat sosial media. Dengan hartanya yang banyak, mobil mewahnya banyak, mungkin istri mewahnya juga banyak, gitu. Ya. Nah, itu dipamerkan. Sementara sebagian besar rakyat di Indonesia ini masih dalam kehidupan di bawah garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan. Bukan hanya miskin, sudah miskin banget, itu banyak, jutaan. Nah, Al-Quran inilah pedoman buat kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Harusnya kita bagaimana? Yang penting, yang jelas jangan seperti yang dikisahkan dalam cerita ini, yakni jangan sampai kita menjadi orang kaya tapi bersikap seperti orang yang disebut dalam cerita ini. Nah, yang kata Allah kemarin itu sudah disampaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Ini kata Allah. Dan bikinlah perumpamaan untuk mereka Muhammad. Jadikanlah atau bikinlah, berilah perumpamaan kepada mereka orang-orang Mekah, pemasalan ya, berilah kepada mereka masalan, perumpamaan, permisalan tentang rojulaini, dua orang laki-laki yang salah satunya kami jadikan salah satu dari keduanya mempunyai dua kebun dari anggur. Kebun anggur ada dua petak atau 2 hektar atau 2 apa nggak tahu ya.
Kemudian wa hafafnahuma bin nakhlin, dan kami kelilingi kedua kebun anggur tadi dengan kebun kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami jadikan di antara kedua kebun anggur tadi tanaman-tanaman yang lain lagi, ladang yang lain lagi yang berisi buah-buahan atau pohon-pohon yang lain lagi yang menghasilkan buah selain kurma dan anggur. Lalu kata Allah, kebun itu tadi memberikan hasilnya, ya, setiap tahun, setiap saat panen dia panen dan mendapat uang banyak dari panennya. Kemudian walam tadlil minhu syai'a, dan kebun itu tidak menzalimi dia sedikit pun. Artinya kebun itu berbuah terus karena Allah yang membuat seperti itu. Kebunnya selalu menghasilkan hasil yang banyak. Lalu Allah bilang wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami telah pancarkan di antara kedua kebun anggur tadi sebuah sungai. Jadi enggak mikir aliran air, enggak mikir selokan lagi, sudah airnya sudah ada. Itu kayak begitu. Wa kana lahu samarun. Nah, ini jadi perselisihan pendapat di antara utama. Dan ada lagi untuk dia si kaya tadi samarun. Samarun itu ada yang mengatakan buah-buahan yang lainnya lagi. Tapi ada yang mengatakan samarun ini ada harta yang lainnya lagi, yang bukan buah-buahan, bukan pohon-pohonan, tapi emas, ya, harta berupa emas, uang emas, atau perhiasan-perhiasan yang lain. Atau kalau zaman sekarang ya sudah punya kebun sawit, sudah punya kebun karet, sudah punya kebun rotan, masih punya tambang lagi, usaha tambang lagi. Itu misalnya begitu. Lalu faqala li sahibihi, lalu berkatalah si kaya tadi kepada temannya, ya, huwa, dan dia si kaya tadi yuhawiruhu, mengomongi, menasihati atau berbicara kepadanya dengan mengatakan ana aktsaru minka malan, aku lebih baik dari kamu, aku lebih banyak dari kamu hartanya, hartaku lebih banyak. Wa azzu, dan aku lebih mulia, ya, nafaron, lebih mulia atau lebih banyak, lebih gagah, nafaron kelompoknya. Jadi pendukungnya, maksudnya pengikutnya itu orang-orang yang hebat-hebat semua itu. Sementara yang satunya adalah orang miskin. Si kaya tadi wa dakhala jannatahu, dan dia masuk ke kebunnya, wa huwa dzalimun li nafsihi, tetapi dia menzalimi dirinya sendiri. Dia tidak mau beriman padahal dia kaya raya. Orang kaya kan sebenarnya gampang aja, Pak. Tinggal beriman, masuk surga sudah dia. Kalau kita kaya tapi tidak beriman, enggak bisa masuk surga. Seberapapun banyaknya harta yang kita sedekahkan, kalau kita bersedekah tidak karena iman, tidak karena dorongan iman kita, itu tidak membuahkan, tidak menghasilkan pahala. Ya, dia menzalimi dirinya sendiri. Qala, berkata kepada saudaranya atau temannya yang miskin tadi, dia mengatakan ma'adunnu tabida hadihi abada, tidaklah aku mengira bahwasanya kebun ini akan binasa selama-lamanya. Dia yakin dia. Kan orang-orang kaya biasanya kan yakin. Pejabat-pejabat itu biasanya yakin dengan apa yang mereka perbuat. Tidak tahu bahwa di atasnya dia masih ada pejabat yang lebih tinggi lagi. Di atas orang yang berpangkat tinggi masih ada yang tinggi lagi. Di atas orang yang tinggi masih ada yang maha tinggi. Di atas orang yang kaya masih ada orang yang lebih kaya lagi. Dan di atas orang yang paling kaya masih ada Allah yang maha kaya. Lalu dia mengatakan wa ma adunu sa'ata qa'imah, dan aku tidak mengira bahwa kiamat itu akan terjadi. Aku enggak percaya kiamat itu akan terjadi, enggak percaya. Lalu dia mengatakan wala iruditu, dan sungguh jika aku dikembalikan ila rabbi, kepada Tuhanku. Kalau seperti kamu bilang katanya nanti kita mati akan kembali kepada Tuhan, kalau aku nanti kembali kepada Tuhan, la ajidanna khairan minha munqalaba, aku akan mendapatkan kebun tempat kembali berupa yang tempat yang lebih baik daripada kebunku ini. Jadi orang-orang kaya itu merasa bahwa kalau mereka hidup bahagia di dunia, nanti di akhiratnya juga bahagia juga. Enggak. Nabi Muhammad SAW mengatakan al-aksarun humul akilluna yaumal qiyamah.
Orang-orang yang banyak hartanya itu, orang-orang yang kaya raya itu, humul aqallun, mereka lah orang-orang yang paling sedikit, paling miskin yaumal kiamah, di hari kiamat nanti. Itu Nabi bilang begitu loh, itu dalam hadis. Sudah pernah dibacakan, kalau sampean masih ingat. Lalu saudaranya ngomong, qala lahu, berkatalah saudaranya yang miskin tadi lahu kepada si kaya tadi, yang berkata sahibuhu, temannya, wa huwa yuhawiruhu, dan dia sedang mengomonginya, sedang berbicara kepadanya atau menasihatinya. Dia, si miskin bilang begini, akafarta billadzi khalaqaka, apakah kamu menjadi orang yang kafir kepada yang telah menciptakan kamu, min turabin, dari tanah, thumma min nutfatin, kemudian dia menciptakan manusia dari setetes air mani, thumma sawwaka, kemudian dia menjadikan kamu sempurna, rajulan, sebagai laki-laki yang kaya raya, kamu sudah punya semuanya, yang belum kamu punya iman. Jadi saudara, pemberian Allah kepada kita itu semuanya nikmat Allah. Kesehatan itu nikmat Allah, kekayaan itu nikmat Allah, jabatan itu juga nikmat Allah, selain itu amanah dari Allah. Ya, apapun sudah, anak itu juga nikmat Allah, anak kita, cucu kita itu nikmat Allah. Jadi semuanya, harta kekayaan kita itu nikmat Allah. Lah kalau orang sudah punya apa-apa, istri sudah punya, mungkin bukan cuma satu, banyak istrinya, bisa jadi begitu. Harta juga banyak, anak juga banyak, sukses semuanya lagi. Ya. Tapi kalau dia tidak beriman, dia tidak berislam, tidak memilih Islam sebagai pedoman hidupnya, tidak beriman, gak ada gunanya itu kekayaan itu. Gak ada gunanya buat dia di akhirat nanti. Kalau di dunianya ada gunanya, bisa pakai itu bersenang-senang kok. Makanya dia menasihati saudaranya tadi, ya, walaula, dan kenapa tidak, idza khalta jannataka, ketika kamu masuk kebunmu itu, kulta, kamu berkata, jangan berkata seperti yang tadi kamu katakan tadi, tapi kamu mestinya berkata masya Allah. Kalau lihat kau kebunmu banyak itu hasilnya, kamu bilang masya Allah, ini kebunku bisa menghasilkan buah, ini semua karena Allah yang menghendaki. Masya Allah, apa yang aku lihat adalah sesuatu yang sya Allah, Allah menghendaki. Tuh. Lalu bukan hanya mengatakan masya Allah, tapi diiringi dengan kalimat la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Aku bisa kaya raya ini karena Allah juga yang bikin. Kelihatannya kamu yang berusaha, kamu yang punya duit, lalu beli kebun, lalu menghasilkan panen banyak. Kelihatannya secara zahir, secara lahiriah, ya begitu yang terjadi. Tetapi secara hakikat, secara hakiki, itu bukan dari kamu saja, ada peran Allah di sana. Ada Allah yang buat kamu jadi kaya, gitu. Jadi kamu sudah mengatakan masya Allah la quwata illa billah. Terus kata si miskin tadi, intaroni ana, dan jika kamu melihat aku, aqalla, aku ini lebih sedikit, mingka, daripada kamu, malan, hartaku, wa waladan, dan anakku gak ada yang kaya raya seperti anak-anak kamu sukses semuanya, anak-anakku gak ada yang sukses. Lalu kata si miskin tadi, fasa, boleh kamu sekarang mengatakan harta kamu lebih banyak daripada hartaku, anak kamu lebih banyak daripada anakku, dan anak-anak kamu lebih sukses daripada anakku. Kamu boleh saja bilang begitu. Tapi dia mengatakan fasa, maka mudah-mudahan Rabbi, Allah Tuhanku, ayyutiyani, bahwa dia akan memberi kepadaku khairon, sesuatu yang lebih baik, min jannatika, daripada kebunmu ini. Lalu dia mengatakan wa yursila alaiha, dan semoga atau mudah-mudahan Allah mengirimkan kepada kebunmu itu tadi husbanan. Ya, ini husbanan ini dalam pengertian apa? Dalam artinya itu macam-macam ya, tapi kebanyakan mengartikannya siksaan atau musibah, kejelekan. Mudah-mudahan ya Allah akan mengirim ke kebun kamu itu musibah, siksaan, minas sama, dari langit, yang digambarkan petir yang membakar kebun itu tadi. Fatus biha, lalu jadilah kebun kamu itu sa'idan, satu tanah,
zalakon yang gundul, yang tidak ada tanamannya lagi, kosong. Nah, jadi tanaman, jadi kebun yang zalakon, yang licin, yang enggak ada apa-apanya lagi, sudah tanah licin gitu sudah. Atau Allah bisa menjadikan au yusbiha ma'uha ghaura gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au yusbiha ma'uha ghaura falan tastati'a lahu talaba. Jadi si miskin tadi mendoakan si kaya, mudah-mudahan Allah mengirim bencana kepada kamu. Itu artinya boleh kita berdoa begitu sama orang-orang kaya yang sombong. Kalau orang kaya enggak sombong jangan didoakan begitu. Kalau orang kaya yang banyak sedekah jangan didoakan seperti itu. Jadi kalau orang sombong, orang kaya tapi sombong, menghina orang miskin, kamu berdoa aja, ya Allah. Sambil beledek. Semoga kebunnya itu engkau habisin saja ya Allah, daripada jadi orang sombong seperti itu. Ya. Lalu kata dia, au yusbiha, atau semoga menjadilah ma'uha, airnya, air sungai yang ada di antara kebun kamu tadi, ghauron, surut, kering, falan tastati'a lahu talaba, falan tastati'a, maka tidak akan engkau mampu lahu kepada air itu talaban, mencari. Kamu tidak mampu mencari air lagi. Padang pasir ini, ya. Kalau sudah dikeringkan sungainya, kamu nggak bisa ngairin kebunmu lagi. Lalu apa yang terjadi saudara sekalian? Disebutkan pada ayat berikutnya 42, 43 sampai 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada walam takul lahu fitnatun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Ini jadi doa si miskin tadi dikabulkan oleh Allah. Ya, wa uhita, dan dikepunglah bisa marihi dengan buah-buahan, pohon-pohonan, buah dari pohon-pohonan anggur, korma dan lain-lain yang ada di kebun itu dikepung oleh Allah dengan api. Fa asbaha, lalu jadilah ketika pagi hari dia lihat kebunnya yang kemarin dipamerkan, katanya bagus ini, habis dipamerkan itu, habis dipamerkan kepada temannya, besok paginya habis. Sama seperti peristiwa yang terjadi di Jakarta beberapa hari yang lalu itu. Orang pamer pakai jam harganya 8M, pamer mobilnya ada 15 mobil mewah. Ya, dijarah orang semua itu. Satu hari kemudian langsung habis. Dia bilang, oh itu yang diambil cuma sekian M aja itu, aku masih punya triliunan banyak katanya. Ya biar aku bilang begitu, nanti kena itu dihancurkan lagi oleh Allah. Ya, jadi jangan begitulah. Kalau kita diberi Allah nikmat kekayaan, bersyukurlah kepada Allah. Bagaimana bersyukur kepada Allah? Dengan harta. Kita gunakan harta kita itu, kita yakini dulu bahwa harta yang kita miliki ini semua dari Allah. Harus begitu. Walaupun secara lahiriah kita yang kerja, siang malam mungkin kerja, memupuk pohon-pohonannya, kerja. Tiap waktu datang kebun, mencangkul, memelihara. Kalau ada hama disingkirkan, kasih pupuk. Ya.
Kelihatannya kamu yang bekerja, tapi Allah itu yang membuat kamu bisa bekerja, lalu kemudian tanaman itu bisa berbuah. Itu Allah yang membuat berbuah itu. Ya. Jadi mestinya kita mengakui dulu bahwa semua yang kita miliki itu dari Allah, asalnya begitu. Tapi karena dia tidak mengakui seperti itu, tidak bersyukur pada Allah, bahkan jadi orang kafir, akhirnya pagi harinya faasbaha, maka jadilah dia yuqallibu, dia membolak-balikkan kafaihi, kedua tangannya. Gini-ginilah. Ini isyarat bagi orang sana, tanda dia kecewa gitu. Dia apa namanya? Sedih dan kecewa. Maka dia pun membalikkan kedua telapak tangannya alama anfaqa fiha, terhadap apa yang telah dia belanjakan padanya. Habis uangnya untuk membelanjai kebunnya, disangkanya dia akan tinggal menikmati hasilnya, tiba-tiba dibakar oleh Allah. Bukan orang yang bakar, Allah itu yang langsung membakar. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, dan dia kebun itu tadi roboh, khawiyah. Kebun-kebun anggur, kebun-kebun kurma itu tadi semuanya roboh, ala urushiha, di atas atap-atapnya atau tatakan-tatakannya. Roboh beserta ya. Wah, anggur kan kayak Pak Haji Nanang tuh yang pintar nanam anggur itu. Pak Nanang, anggur itu kan kalau baik kan bukan ditaruh di tanah gitu ya Pak ya. Mana Pak Nanang? Digantung itu Pak ya, dibuat para-para. Nah, ini para-paranya, ini urusnya, ini atap, urus itu atap, tapi di sini diartikan para-paranya. Penyangga itu tadi, itu roboh bersama dengan tanaman tadi. Wa yaqulu, dan dia pun berkata, ya laitani, aduhai alangkah baiknya aku, lam usyrik, aku tidak menyekutukan bi Rabbi, kepada Tuhanku, ahadan, satu pun. Dia menyesal. Aduh, kenapa aku kemarin ngomong begitu? Ya, kenapa kemarin aku ngomong begitu? Kenapa aku tidak bersyukur kepada Allah? Kenapa aku menyekutukan Allah? Kenapa aku tidak percaya kepada hari kiamat? Tapi sudah terlanjur, hartanya habis ludes. Memang begitu, penyesalan selalu datang belakangan. Makanya setiap kali kita berkata-kata, perhatikan perkataan kita ini baik apa buruk. Kalau perkataan kita baik, diberi pahala oleh Allah perkataan kita, omongan kita. Kalau omongan kita buruk, jahat, jelek, memfitnah orang, ngerasani, ngomongin orang, kita kena dosa loh. Dosanya apa? Dosa orang yang kita omongin itu dipindah oleh Allah dari dia kepada sampean. Semakin banyak sampean ngomongin orang padahal tidak ada kebenarannya, itu saudara dapat dosa dari orang itu tadi yang seharusnya dia pikul dosanya oleh Allah, nanti di hari kiamat dipindahkan, dipikulkan kepada orang yang ngomongin dia. Nah, kecuali kalau orang itu tadi memang betul begitu, kita bilang si anu itu pembohong, memang betul dia pembohong. Itu kalau begitu itu namanya kita menghibah. Tapi dosanya tidak diserahkan kepada kita, tetap dia yang menanggung. Tapi kalau memfitnah, dosanya ditanggung oleh kita. Ya, walam takul lahu fi'ah, dan tidak ada lagi bagi dia satu penolong pun yang surunahu, mereka akan menolongnya, min dunillah, dari selain Allah. Jadi kalau Allah sudah mengirimkan bencana dosa, akibat dosa dari perbuatan kita, tidak ada yang bisa menolong seorang pun kecuali Allah. Wa ma kana muntasira, dan tidaklah ada dia orang yang ditolong, dan dia bukan orang yang ditolong. Nah, ini di Al-Quran ayat ini di halaman berapa Pak? 298. Kita lihat di sini ya. 298 Pak.
Kok Ankabut? Oh 2. Nah ini di halaman sebelumnya, di sebelah sini. Kita lihat tarjamahnya saja deh. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri. Wa huwa dakhala jannatahu. Zalimul li nafsi, karena angkuh dan kafir. Wa qala, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Tuh, temannya atau kawannya tadi yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengan dia, akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang telah menciptakan engkau dari tanah, tsumma min nutfah, kemudian dari setetes mani itu, wa tsumma sawwaka, kemudian dia menjadikan engkau sempurna, rajulan, sebagai laki-laki, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna. Nah, kalau dia 38, ini hasilnya di sininya 38 ini. Kemarin saya salah baca ini ya. Ini hasilnya enggak boleh dibaca panjang ini dibaca pendek. Lakinnahu Allahu Rabbi wala usyriku bi Rabbi ahada. Nah, ini loh. Ini ada tanda bulat ini. Apa namanya Bu Aminah nih? Apa? Enggak, aku tanya Bu Aminah apa? Apa Bu namanya Bu? Apa? Non wa bika ya. Jadi lakinna, akan tetapi, nanya enggak boleh panjang di sini. Kalau biasanya lakinna itu panjang, tapi di sini enggak dibaca panjang. Lakinna ana huwallahu rabbi, akan tetapi aku orang yang dia Allah itu adalah Tuhanku. Aku percaya bahwa dia Allah itu Tuhanku. Wala usyriku bi Rabbi ahada, dan tidaklah aku menyekutukan kepada Tuhanku dengan sesuatu pun, dengan seorang pun. Dulu ya, ini yang diceritakan di ayat di sini tadi nih. Nah, ini. Tetapi aku percaya dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Falaula idh dakhalta jannataka qala laku masya Allahu la quwwata illa billah. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Ini doanya orang-orang yang punya kebun-kebun itu, masuk ke kebunnya itu ngomong seperti ini. Masya Allah, panen kita banyak lagi nih, alhamdulillah. Masya Allah la quwwata illa billah. Begitu Pak ya. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripada kamu. Ya, dia mengatakan intaroni ana aqalla minka malan wa walada. Sekiranya engkau mengira aku orang yang lebih sedikit hartanya dan keturunanku lebih sedikit daripada kamu, maka mudah-mudahan Tuhanku akan mengirimkan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Aku enggak apa-apa, enggak punya kebun di sini. Kebunku ada di surga sana. Dia begitu keyakinannya. Dan dia mengirimkan petir nih, husbanan jadikan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah,
maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi. Sudah masuk ke dalam tanah, balik sini airnya, nggak bisa, udah masuk kok. Ya. Nah, kemudian di ayat yang ke-42 dikatakan, dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya atau para-paranya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun, ini tidak akan terjadi. Terus hunalikal walayatu dan tidak ada lagi baginya segolongan pun, walam takullahu fi'atun, dan tidak ada lagi baginya segolongan pun orang yang surunahu dapat menolongnya min dunillah selain Allah, dan dia pun tidak akan membela dirinya, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Wa makana muntasira, muntasir dikatakan membela dirinya. Muntasira kalau arti bahasanya ya orang yang ditolong. Dia tidak menjadi orang yang ditolong, sudah oleh Allah dihabisin semua hartanya. Hunalikal walayatu lillahil haq, di sanalah pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Huwa khairun thawaban wa khair. Apa tadi ayatnya berbunyi? Hunalikal walayatu lillahil haqq, huwa khairun thawaban wa khairun nuqba. Ini hunalika, di sana maksudnya di akhirat sana juga bisa, atau di saat manusia sedang terkena bencana, itu al-walayatu, pertolongan. Di sanalah pertolongan itu lillahi, hanya milik Allah, al-haq yang maha benar. Huwa khairun thawaba, dia Allah itu sebaik-baik pahalanya. Wa khairun uqba, dan Allah itu sebaik-baik pemberi hukuman, pemberi balasan. Makanya kita jangan menjadi orang yang durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah. Jadi orang kaya mestinya bersyukur. Jangan menghina merendahkan orang miskin. Jadi orang pintar mestinya bersyukur, lalu membuat rakyat ini jadi pintar seperti kamu. Gitu loh. Dan buatkan, ini nanti, ini lebih hebat lagi nih ayat 45 ini. Lalu saudara, siapa sih dua orang yang diceritakan oleh Allah dalam ayat ini? Itu ada berbagai pendapat dari kalangan ulama-ulama ahli tafsir ya. Di antara sini saya sampaikan, ada yang berpendapat dua orang tadi itu ini adalah akhawaini. Ini nih. Kila dikatakan oleh ulama para tafsir, nazalat ayat ini turun fi akhawaini, tentang dua orang bersaudara min ahli Mekkah, dari penduduk Mekkah, yaitu min Bani Mahzum, dari keturunan Bani Mahzum. Ahaduhuma mu'minun, salah satu dari keduanya orang yang beriman, wa huwa Abu Salamah, dan namanya Abu Salamah, sahabat Nabi yang kemudian masuk Islam itu. Abu Salamah kemudian berperang, mati dalam pertempuran. Terus istrinya, jandanya Abu Salamah, dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, menjadi Ummu Salamah. Ummu Salamah salah satu istri Nabi, jandanya sahabatnya sendiri, yaitu Abu Salamah. Ya, Abu Salamah Abdullah ibnu Abdil Asad bin Abdi Yalila. Wakana, dan dia ini adalah zauju Ummu Salamah, suaminya Ummu Salamah qablan Nabi, sebelum menjadi istri Nabi SAW. Wal akharu, sedangkan yang satunya lagi kafirun, saudaranya Abu Salamah yang kafir. Wahwa, dan dia itu namanya Al-Usud, bin Abdil Asad bin Abdi Yalila. Ya, ini satu. Pendapat yang kedua, hada masalun, ini adalah perumpamaan li Uyainah ibni Hisnin, untuk orang yang bernama Uyainah bin Hisnin wa ashabihi, dan teman-temannya ma'a Salman. Jadi ini perumpamaan untuk orang yang bernama
Uyainah yang kafir, wa Salman dan sahabat Nabi yang namanya Salman, wa ashabi dan sahabat-sahabatnya yang miskin-miskin. Yang sabbahahuma, Allah menyerupakan kedua sahabat Nabi tadi birojula ini dengan dua orang min Bani Israel, dari keturunan Bani Israel. Jadi ada mengatakan dua orang ini, peristiwa ini terjadi di zaman Bani Israel dulu. Yang akhawa ini keduanya itu bersaudara. Ahaduhuma mu'minun, salah satu dari keduanya orang beriman, wa ismuhu Yahuda, yang beriman dari kalangan Bani Israel tadi namanya Yahuda, fi qauli Ibnu Abbas, dalam pendapatnya Ibnu Abbas. Sedangkan Muqatil mengatakan, ahli tafsir mengatakan, ya yalikho, ya yamlikho, ini dua orang ini tadi, dua orang yang keduanya itu adalah wal akharu kafir, yang satunya itu kafir, namanya ini Furus, ya, yang satunya lagi miskin, namanya Kitfir, ya. Dan mereka ini adalah orang yang Allah sebutkan dalam surat As-Saffat. Nanti kita ketemu di surat As-Saffat tentang cerita seperti ini juga. Lalu yang terakhir ada dikatakan bahwa cerita ini adalah berhubungan dengan seseorang yang mendapat harta warisan dari dua orang tuanya. Ini. Ya. Nih, qala kana rajulani, ada dua orang laki-laki, syarika ini yang keduanya itu bersekutu. Dua orang laki-laki yang bersekutu, berserikat, lahuma bagi keduanya sama niatu alafi dinarin. Yang persekutuan tadi adalah permodalan, ya, kayak PT gitu, CV gitu ya. Yang modalnya masing-masing itu 8.000 dinar. Ini warisan dari kedua orang tuanya. Nah, ini sama dengan yang pendapat yang terakhir. Karena adalah akhawa ini dua orang bersaudara, warisan menjadi ahli waris min abihima, dari bapak kedua orang tadi, sama niata alaf 8.000 dinar. Jadi keduanya dapat warisan 8.000 dinar. Fastak samaha, lalu keduanya pun membagi-bagikan harta itu tadi. Tapi cara membelanjakannya, membaginya begini. Fa'awada ahaduhuma, maka berbuatlah salah satu dari keduanya yang kaya, yang kafir. Ini dua saudara tapi satu iman satu kafir gitu ceritanya. Yang kafir ini menggunakan harta warisannya untuk apa? Fastaro ardon, lalu dia membeli tanah bi alfi dinarin dengan harga 1.000 dinar. Kan dapatnya 8.000 dinar. Yang 1.000 dinar dipakai untuk beli tanah. Faqala sahibu, sedangkan temannya atau sahabatnya atau saudaranya yang beriman mengatakan, Allahumma inna fulanan qad istara, ya Allah, si saudaraku si fulan itu telah memberi ardon, sebuah tanah yang luas, bi alfi dinarin dengan harga 8.000 dinar. Aku tidak mau seperti itu ya Allah. Fa ini, maka sesungguhnya aku astari minka, aku akan membeli dari engkau ya Allah ardon, satu tanah fil jannati, di surga sana tadi, bi alfi dinarin dengan uang 1.000 dinar. Jadi uang 1.000 dinar dia sedekahkan. Dia ngomong, ya Allah, aku punya 1.000 dinar ini saya kasihkan orang-orang miskin. Saya berharap aku disediakan kebun di surga sana ya Allah. Tidak seperti saudaraku yang dia pakai untuk beli kebun di dunia ini. Itu dia bilang begitu. Ya. Terus yang satunya lagi, fatasaddaqah, maka lalu dia bersedekah bi alfi dinarin dengan 1.000 dinar. Kemudian yang sahabatnya satu lagi, dia membuat rumah. Setelah dia beli tanah, dia bikin rumah, biayanya bikin rumah 1.000 dinar. Faqala hada, maka berkatalah si miskin ini, Allahumma ya Allah, inna fulanan, sesungguhnya si fulan itu bana, dia telah membangun daron, sebuah rumah bi alfi dinarin dengan harga 1.000 dinar. Mungkin kalau sekarang 10 M gitu kira-kira ya. Fa inni astari minka, maka sesungguhnya aku tidak mau seperti dia ya Allah. Aku akan membeli dari engkau ya Allah daron, sebuah rumah fil jannati, di surga sana ya Allah. Ya, bi alfi dinarin dengan harga 1.000 dinar juga. Dari 1.000 dinar yang kedua dia sedekahkan lagi. Fatasaddaqa bidzalika. Dia sedekah kepada orang-orang miskin. Tapi dia ngomong, ya Allah, aku sedekahkan hartaku ini, aku harap engkau menyediakan rumah untukku saja di surga sana. Cukup itu buat aku. Gitu, Pak. Mana ada orang kayak gini sekarang, Pak? Punya 8 M dibagi-bagikan semua itu. Masya Allah.
Tsumma tazawwaja sahibuhu imra'atan, lalu si laki-laki yang kaya tadi saudaranya menikahilah seorang wanita. Fa anfaqa 'alaiha alfa dinar, dan dia membayar maharnya itu 1000 dinar. Wah, ini mesti orang kaya, sugih, cantik ini mesti. Nah, uangnya jujurannya mahal ya. Sugih ini mesti ini ya. Faqala hadzal mu'min, lalu berkatalah orang beriman itu, Allahumma ya Allah, ini tibu ilaika, aku akan menyimpan saja kepadamu ya Allah, imro'atan, aku akan membeli kepadamu ya Allah, imro'atan min nisa'il jannah, seorang perempuan dari perempuan-perempuan surga. Aku minta perempuan surga saja ya Allah. Bi alfi dinarin, dengan bersedekah 1000 dinar. Fatasaddaqa bi alfi dinar, lalu dia bersedekah dengan 1000 dinar. Udah berapa tuh uang? 3000 dinar. Summa taro sahibuhu khodaman. Kemudian yang keempat, si yang kaya tadi saudaranya memberi pelayan, wa mataan, dan peralatan rumah tangga, kebun-kebunnya tadi, bi alfi dinar, dengan harga 1000 dinar. Faqala hadza, lalu berkatalah yang miskin ini, Allahumma ya Allah, ini astara minka mataan wa khodaman fil jannah, ya Allah, aku akan membeli dari engkau perhiasan, perbekalan, dan pelayan yang ada di surga sana saja ya Allah. Itu bi alfi dinarin, dengan 1000 dinar tadi. Fatasaddaqa bi alfi dinar, dia bersedekah dengan 1000 dinar. Sudah berapa itu? Sudah 4 atau 5 dinar tadi. 4000 ya. Cuma asobathu, kemudian mengenai kepada dia hajatun sadidatun, keperluan yang mendesak. Faqala, lalu berkatalah dia berkata kepada yang saudara tadi, lau ataitu sahibi la'allahu yanaluni minhu ma'rufun. Kalaulah aku datang kepada temanku, la'allahu, barangkali dia yanaluni, mau menolong aku, minhu, dari kekayaan tadi yang ma'ruf, dari hartanya yang banyak tadi, satu kebaikan. Lalu fajalasa ala tariqihi, lalu dia duduk di pinggir jalan yang biasa dilalui oleh saudaranya. Jadi pada suatu ketika sudah banyak sedekah, jatuh miskin juga si orang yang beriman ini. Memang orang beriman itu kayak gitu, Pak. Miskin kebanyakannya. Lalu orang kaya kebanyakannya kafir. Makanya bersyukurlah Anda kepada Allah. Kalau sampean sudah kaya, kok mau beriman, kok mau ngaji. Oh, bersyukur, Pak. Enggak semua orang kaya di luar sana mau ngaji, ke sini enggak mau. Jangankan ke sini, ke tempat lainnya ada pengajian mereka enggak mau kok. Ya. Dan cerita selanjutnya bagaimana? Jangan kemana-mana. Kita ketemu lagi pada waktu yang akan datang, insya Allah. Tapi sebelum bubaran, Bapak-Bapak Ibu, saya minta semuanya mengikuti saya. Kita melakukan sholat gaib ya. Minta sholat gaib, menyolati saudara kita yang meninggal, sudah meninggal dan dikuburkan. Jadi sekarang kita menyolati ya. Yang belum masih punya wudhu langsung menyebut soft sini. Dan kita doakan, kita tutup kajian ini dengan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma shfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma shfi abdaka Umar Khalid bin Rahmat Eka. Allahumma shfi abdaka Umar Khalid bin Rahmat Eka. Allahumma shfi abdaka Umar Khalid bin Rahmat Eka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.